Halo semuanya, melanjutkan dari tugas part 1 yang sebelumnya kita buat. Sekarang kita akan coba menggunakan RabbitMQ itu di webnya PPTIK. Jadi ini webnya. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu kita masukin connection factor-nya itu kita nggak perlu mengganti host, port, dan lain-lainnya berdasarkan data di sini. Nah, kalau misalnya sekarang karena kita mau connect ke punya TMDG, jadi kita harus ngubah host, port, username, password, dan virtual hostnya. Itu terdefine di sini. Saya nggak tunjukin isinya apa, berhubung di situ ada password. Tapi yang jelas nanti kita bakal connect-nya ke TMDG ini. Oke. Sekarang kalau misalnya kita jalankan, di sini balik lagi, di sini ada Alice, Bob, dan Charlie. Kita ratakan posisinya. Jadi di sini. Nanti kita bakal ngelihat di sini ada Alice, Q-nya Alice, itu saya tambahkan NIM saya supaya lebih jelas. Nah, di sini kemudian ada Bob juga dan juga ada Charlie. Jadi nanti kita lihat di sini di message-nya itu apakah masuk atau enggak. Sini kita juga bisa coba nge-publish message di sini. Misalnya kita coba publish message di Alice, kita publish, message publish. Nanti kita lihat kalau misal di Alice. Nah, udah masuk tulisan Hi Alice-nya. Gitu juga kalau misalnya kita mau coba di publish di Bob atau di Charlie. Sekarang kita coba kalau misalnya tiga ini melakukan komunikasi. Mereka bertiga. Coba. Hai. Hai. Ini masuk semua. Alice bilang hai ke Bob dan Charlie. Bob bilang hai juga. Tapi ke Charlie cuma hai. Karena dia duluan yang menghubungi. Dan ini Charlie, karena menjawab semuanya kita bikin hai juga 2 kali. Hai juga ke keduanya. Oke. Nah, jadi kita lihat sini udah masuk semua ya. Hai juga, hai juga. Ini bilang hai, hai juga. Ini mereka bilang hai, hai. Ini masuk. Terus kita lihat lagi. Nah, di queue-nya kan udah masuk di sini ya. Di sini udah ada, kita coba, ini udah ada publish kan ya. Terus dinyalain deliver auto ACK-nya juga udah nyala karena langsung dikonsum sama yang 3 ini. Ini juga. Oke. Selanjutnya ini saya modifikasi aplikasinya. Jadi cuma menampilkan Alice, Bob dan Charlie-nya kita komen dulu. Jadi di sini saya mau melihat kalau misalnya Alice memberikan pesan ke Bob dan Charlie, apakah dia masuk ke queue di sini. Jadi nanti kita coba di sini get message di Charlie dan si Bob. Jadi kalau misalnya kita publish message di sini, tadi kan udah berhasil kan ya? Udah berhasil. Terus kita coba kalau misalnya masukin ke Bob ini apakah masuk atau enggak. Coba kita tulis Bob, kita pakai jamnya 16.47. Kita coba tulis ya. Nah, sini nggak langsung kelihatan kan karena nunggu 10 detik dulu. Tapi kalau misalnya kita coba get message, nah ini dapat nih. Alice, Bob 16.47. Ini kita bikin requeue-nya no. Jadi kalau misalnya requeue-nya no, dia jadi destruktif. Destruktif itu berarti pas kita get message di sini dia langsung dikonsum. Jadi pas kita get message dia bilang queue-nya empty. Kalau seandainya kita bikin dia misalnya 01, nah misalnya kita bikin kayak gini, kita send lagi, tapi ini nggak kita requeue, kita requeue. Jadi dia bakal masuk lagi ke queue-nya, nggak kita destroy. Pas get message ini dapat, terus kita masih bisa get message lagi, masih bisa kita dapetin lagi sampai kalau misalnya kita requeue-nya noin, dapat terus kosong. Gitu juga sama Charlie, kalau misalnya kita tulis di sini, kita kirim ke queue-nya Charlie. Sini kita coba get message. Alice, Charlie 16.48. Jadi udah berhasil untuk kita lakukan ya komunikasi
antara Alice ke Bob dan Charlie. Begitu juga Bob dan Charlie ke Alice.